Baik teman-teman, balik lagi dengan kami Adi Purna, Yusipa dan Cezila. Nah di video kali ini back lagi ke video tentang osiloskop. Nah sekarang kita melakukan pengukuran agak ekstrim dengan cara kita akan mengukur gelombang sinus dari listrik 3 pas langsung di panelnya atau langsung di sumbernya, di area MCB pembagian jaringan ya. Oke, ini untuk pembagian ini udah kami buat ya di video sebelumnya. Caranya mengetahui pembagian jaringan listrik dari MCB 3 pas ke MCB 1 pas. Udah kami buatkan videonya. Mungkin buat teman-teman yang masih belum menonton bisa klik link atau tag video yang ada di pojok kanan atas. Oke, saya share. Nah, udah ya. Baik, untuk sebelumnya ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah pembagian listrik 3 pas. Jadi ini dari rangkaian star trapo transformator transmisi dari PLN, terus itu masuk ke MCCB 3 pas. Nah ini dilihat untuk MCB-nya ini memiliki arus pengantar maksimal itu C25 atau 25 ampere. Nah dari MCCB 3 pas ini akan dibagi ke beberapa pembagian jaringan listrik berupa MCB. Nah dari sinilah di output MCB ini akan dimasukkan sebuah bisa beban berupa lampu ataupun beban berupa peralatan listrik dari sini. Jadi ini sebagai input dan ini sebagai output. Oke, untuk skemanya bisa dilihat yang ini ya. Skema dari listrik 3 pas. Jadi ini dari trapo transmisi. Biasanya ini berukuran tegangannya itu masih 20 kV. 20 kV RST. Nah, pada bagian rangkaian delta trapo transformator transmisi ini tidak adanya netral. Nah, ini bagian primer trapo transmisi, rangkaian delta atau lilitannya ini dia rangkaian delta. Terus ini di bagian sekunder trapo transmisi yaitu rangkaian star. Nah, di rangkaian star inilah dia adanya netral atau dibuatkan netral pada titik tengah atau 0 di area sekunder trapo transmisi berikut. Nah, kemudian yang ini dia output sekunder. Ini tegangannya udah gini ya, udah 220 volt antara fasa ke netral atau 380 volt antara fasa ke fasa. Jadi seperti itu. Coba kita lihat langsung di panelnya. Jadi yang ini, coba saya gini ya, tanya dulu. Ini yang 220 volt. Ntar ini anggapannya adalah 20 kV. Terus ini yang 220 volt atau 380 volt. Untuk frekuensinya sih sama, ini 50 Hz. 50 Hz. Ini juga sama 50 Hz. Oke, sudah ya. 50 Hz. Jadi kalau kita perhatikan pada panel listrik ini sih terdapat tiga kabel. Ini warna kabelnya masih merah, kuning dan biru. Ini masih menggunakan Puil 2000. Itu kabelnya merah, kuning dan biru. Kalau Puil 2011 atau 10 kalau nggak salah, dia kabelnya ini dia diganti. Dia jadi coklat. Kalau nggak salah sih coklat, abu sama kuning, sedangkan netralnya dia warna biru. Jadi gitu kalau nggak salah Puil 2011. Bisa kalian cek di Google untuk mengetahuinya. Oke, terus ini dari sisi sekunder trapo transmisi dia udah diturunkan. Oh ya, ini jenis traponya gini ya, trapo step down yang dia menurunkan tegangan inputnya
menjadi lebih kecil, yaitu dari 20 kV menjadi 220 volt fasa ke netral atau 380 volt fasa ke fasa dengan frekuensi yang sama atau kontinu, yaitu 50 Hz. Nah, tadi yang ini, yang tegangan rendah ini, 20 volt ini dia dari sini, 20 volt atau 380 volt dari sini dia, terus tuh masuk ke MCCB. Nah, MCCB ini juga gini sangat penting dipasang sebelum ke pembagian jaringan listrik ke MCB, karena dia berfungsi sebagai membatasi arus listrik dari sumbernya langsung, yaitu listrik 3 pas dari trafo transmisinya PLN. Dia membatasi supaya arusnya itu mengalir sesuai dengan kebutuhan konsumen atau perumahan atau industrinya. Ini terus output dari MCCB 3 pas ini masuk ke beberapa pembagian jaringan listrik MCB. Nah, di sini ini kita lihat ya, pada masing-masing MCB ini memiliki arus pengantar yang berbeda-beda. Contoh kayak ini yang nomor 2 ini kan C10, artinya dia 10 ampere arus maksimal yang diantarkan atau yang melewati MCB berikut. Terus ini ada C6 atau 6 ampere, jadi arus yang melewati ini dia maksimal 6 ampere. Terus ini yang ini, terus yang pembagian ini MCB ya. Ini MCB jaringan. Yang ini, terus ini MCCB. Ini saya gambar aja gini ya, kayak saklar gini ya logonya. Jadi untuk logo yang benar bisa kalian cek di Google buat bisa mengetahui yang pasti. Terus ini pembagian MCCB. Nah, untuk bentuk gelombang listrik di kapas ini dia berbeda derajatnya sebesar 120 derajat. Jadi kayak gini dia gelombangnya. Yang ini dia gininya, ini R-nya. Ini yang R. Ini yang R, terus kalau gak salah ini yang S. Yang atas, terus yang bawah ini dia yang T-nya. RST. Jadi udah sesuai. Ini yang R-nya, terus ini yang S-nya dari sini. R-nya ini ya dari gini ya, dari 0, terus yang S-nya dia dari positif, terus T-nya dia dari negatif. Jadi berbeda 120 derajat untuk gelombangnya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur bentuk gelombang dari listrik di kapas ini. Kita akan ukur aja di bagian gini ya, di bagian output MCB-nya ini, output MCB pembagian jaringannya yang ini. Kita pakai aja yang C6, yang ini udah gini ada tanda titik 2, ini S, terus ini titik 1, ini R, dan titik 3 ini T-nya, RST. Jadi begitu. RST. Oke, sebelum kita mengukur, kita siapkan dulu untuk gininya, osiloskopnya. Ini kami pakai osiloskop dari merek Aten dengan tipe ADS 1152 CML. Ini udah bisa mengukur frekuensi dari sampai peaknya itu dia 150 MHz. Dan juga udah support USB buat menghubungkan komputer atau laptop ke osiloskopnya. Kita cek dulu untuk gininya, kita hidupkan yang ini. Oke, tunggu dia sampai loading. Nah, beginilah tampilan osiloskop Aten kalau dihidupkan. Sebenarnya ini osiloskop masih versi lama ya, versi lama. Jadi dia dalam pengukurannya itu di selektornya dia masih kurang akurat. Terus coba kita pasang dulu atau instalasi dulu untuk kabelnya. Kita langsung pakai 2 channel 1 dan channel 2. Ini kuning dan ini biru. Oke. Nah, sebelum kita menghubungkan osiloskop ke listrik 3 pas, kita harus mengkalibrasi dulu untuk osiloskopnya supaya dalam pengukuran bisa lebih akurat dalam melihat bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini.
biar lebih awal coba kita gini ya, pakai default setup supaya setupnya dia kembali ke awal settingan. Nah sudah, ini juga sama untuk ini untuk channel 2 nya kita hidupkan untuk channel 2 nyala, kita pasang ke ini. Saya pakai gini ya, trigger internal. Jadi trigger internal dari oscilloscope ini mengeluarkan trigger 1 kHz dengan tegangan peak to peak, kalau nggak salah coba kita lihat di sini dia tegangan peak to peaknya 480 mV. Oke. Nah sudah ya, ini sudah berfungsi. Nah karena kita mengukur tegangan listrik di kapas, kita harus memakai gini ya, memakai probe pada kabelnya ini kali 10 yang merah dan juga yang kuning kali 10, karena semakin besar tegangan yang diukur maka bentuk gelombangnya di sini akan semakin besar juga atau bahkan semakin lebar. Jadi untuk itu, untuk mengantisipasi hal itu, kita harus berubah juga untuk probe dari oscilloscope-nya. Yang ini awalnya kan kali 1 nih, kali 1 kita pakai kali 1000. Tekan yang ini. Nah udah, kita putar yang ini namanya threshold. Nah udah, kali 1000. Nah kali 1000 ya, kita tekan. Ini masih di channel 1. Kita lanjut di channel 2 dengan menekan yang ini. Nah udah, channel 2 masih kali 1. Kita rubah ke kali 1000. Oke, maaf ya teman-teman, ini agak ramai suasana di kampus karena ini ada mata kuliah kelas kakak tingkatnya. Dah ya, kali 1000. Oke, jika sudah semua kali, kalau sudah semua kali 1000, kita siap untuk melakukan pengukuran pada listrik 3 pasnya. Nah, ini langsung pakai dua gini ya, dua probe. Sebelum kita mengukur, kita harus siapkan dulu kabel jumper atau kabel apa ya? Kabel yang nyambung ke gininya, kabel yang nyambung ke netralnya, karena netral ini nantinya dipakai untuk menyambungkan ke ground dari oscilloscope-nya. Jadi dalam oscilloscope itu ini namanya ground, terus ini namanya positif, dan juga sama ini ground dan ini juga positif. Jadi ground ini harus dihubungkan ke netral listrik. Mengapa? Karena dalam oscilloscope itu berbeda dengan multimeter. Jadi dalam ground oscilloscope ini dia ada hubungan dengan netral listrik di oscilloscope-nya langsung. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan, kita harus tahu dulu yang mana netral pada listrik 3 pas ini supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, udah kita hubungkan kedua probe groundnya ini ke netral. Maaf ya, ini agak keluar gini ya, kabelnya mungkin udah sering kali dipakai jadi dia begini. Nah ya. Nah kita pakai aja yang gini ya, yang dari kanan ini 2, ini S, ini R 1, dan ini 3 T-nya. Kita supaya lebih aman, kita dalam pemasangan probe-nya tanpa menggunakan alat safety, kita harus mematikan dulu listriknya. Pastikan sebelum mematikan MCB ini, kalian harus tahu MCB ini mengarah kemana, biar gak tiba-tiba kalau ruangannya itu dipakai dan tiba-tiba kita mati. Nah itu sangat tidak enak buat kelas yang lain ataupun buat orang yang masih di dalam ruangan yang bersangkutan. Oke, kita matikan. Kita sekarang tinggal mengukur ini aja ya, mengukur R dan S aja untuk melihat bentuk gelombangnya. Apakah benar kedua gelombang ini berbeda 120 derajat. Untuk channel 1 yang ini ya, yang ini channel 1 saya pakai di R. Maaf, ini juga saya ingin aja mematikan di R ya.
Oke, ini udah terpasang, dan ini yang channel 2 saya pasang di S. Oke, buat teman-teman yang masih awam, jangan gini ya, jangan pernah mencoba, karena kalian harus punya dasar dulu tentang listrik 3 fase dan tentang osiloskop. Harus punya dasar atau fondasi awal untuk mencoba pengukuran ini, karena ini kita sedang mengukur listrik, jadi itu listrik 3 fase langsung. Ya udah ya. Nah, untuk gelombangnya masih begini, masih 0 atau rata. Sekarang kita naikkan MCB-nya. Yang ini R-nya aja ya, R-nya aja. Oh ya, sebelum itu kita harus gini dulu untuk mengubah apa namanya nih, pol per dip dari masing-masing atau kedua probe ini. Ini masih di 1 kV, kita rubah sampai 10 kV. 2, 5, 10. Dah. Ini juga 1, 2 kV, 5 kV, 10 kV. Kita aja biar tegangannya tidak langsung naik atau apa namanya, tegangan kejut pada osiloskopnya. Dan kita naikkan MCB untuk R-nya. Nah, jadi begini bentuk gelombangnya. Sekarang kita perkecil time per dip-nya. Time per dip atau lebar gelombangnya dengan memutar ke arah kiri pada bagian horizontal. Nah, dia semakin kecil ya, kecil. Oke. Terus sekarang kita naikkan yang S-nya. Nah, yang S-nya sangat kecil ya. Sekarang kita coba turunkan untuk volt per dip-nya atau tinggi gelombangnya. Nah, udah mulai terlihat ya. Nah, udah. Wow, besar. Mungkin segini aja ya. Kayaknya ini terjadi perbedaan kalibrasi pada channel 1 sama channel 2-nya. Jadi dia bentuk gelombangnya ini dia berbeda. Harusnya sih sama ini. Cuma saya ukurnya ya ketegangannya. Nah, tahu beda tegangan dia beda bentuk gelombangnya. Oke. Oke teman-teman, itu jangan gini ya, jangan dihiraukan. Itu keketikatan yang lewat. Agak usil dia gininya orangnya. Oke, kita cek tegangannya dulu. Ingat kalian harus pakai gini ya, pakai 1000 AC volt buat jaga-jaga. Sorry, salah. Oke, tidak terlalu terlihat. Coba kita pakai yang 250 AC volt. Nah, oke, ini tegangannya itu ini pakai selektor 250 volt. Oke, kita pakai yang ini ya. Yang 250 volt ini sama 200, 150, 150 dan 0. Coba kita pakai yang itu. Nah, itu jadi per garisnya itu dia dihitung. Jadi per garisnya itu dia dihitung 5 ya. 5 nilainya. Dari kanan 250, 245, 240. Jadi ini terukur 240 volt AC. Ini bagian yang R. Coba kita yang S. Ini juga sama 240 volt AC. Tegangan sama tapi kok bentuk gelombangnya beda ya. Oh, ini dah sama ya gini ya bentuk gelombangnya. Mungkin tadi mungkin terjadi delay sedikit untuk gelombangnya. Coba kita posisikan gelombangnya ya. Sorry, yang channel 1 ini. Oke, ini dia channel 1. Channel 1 ini dia berwarna kuning ya, berwarna kuning. Nah, udah ketemu. Nah, beginilah bentuk gelombang dari listrik 3 fase. Ini baru 2 fase nih ya. 2 fase karena dalam osiloskop ini dia hanya bisa probe-nya itu dia hanya 2 channel.
Seharusnya kalau mengukur listrik di kapas itu kita perlu osiloskop 3 channel, tapi ini karena adanya sarana yang masih terbatas, jadi kita pakai aja yang ini. Nah, udah kita lihat ya bentuk gelombang listrik di kapasnya ya. Jadi ini yang R, dari ini yang R, ini yang S. Oh ya, maaf ya tadi saya kasih di skema ini yang T. Jadi saya rubah aja ya. Jadi ini yang S, ini R, ini R, ini S, ini T. Saya ini rubah ya. Jadi S dan ini T-nya. Oke. Jadi inilah bentuk gelombang di kapasnya. Jadi masing-masing gelombangnya ini dia berbeda, atau kedua gelombangnya ini dia berbeda 120 derajat. Jadi untuk R ini dia masih di posisi 0 ya, 0. Ini dia 0. Sedangkan yang S-nya ini dia berada di posisi minus atau lembah. Coba kita ukur yang T-nya aja ya. T-nya seharusnya kalau T itu dia awalnya dia berada di gini, di positif atau plus. Coba kita pindah probe yang gini, probe yang R, yang S. Kita matikan dulu untuk MCD-nya. Udah. Jadi teman-teman kalau mau nyoba itu pastikan ya, kalian tuh harus punya dasar atau fondasi dan jangan asal nyoba, karena ini juga saya penyobanya gak pakai gini sarung tangan yang safety. Jadi buat teman-teman jangan pernah nyoba yang khusus yang masih awam tanpa SOP yang memadai. Oke, udah ya. Maaf ini dia bentuk gelombang, mungkin saya ini dulu kecilkan untuk volt per dipnya. Udah. Nah, saya naikkan untuk yang R-nya dulu, R-nya. Oke, R-nya udah ya. Udah. Terus T-nya sekarang, tersiernya. Nah, udah. Saya kecilkan untuk volt per dipnya. Nah, sorry, saya naikkan aja ya. Saya kecilkan. Sebentar, kok cacat untuk gelombangnya nih. Coba saya ulang ya. Coba saya ulang. Bentuk gelombangnya cacat guys, cacat, gak halus dia. Nah, coba saya naikkan. Wah, sama ini cacat nih. Cacat nih guys. Mensur frekuensinya dia gak muncul dia. Coba saya naikkan yang R-nya. Nah, yang R-nya baru mulus nih, mulus. Ini yang T-nya dia agak cacat ya ini. Coba saya gini yang pindah probe ya. Pindah probe. Jadi yang sekarang yang kuning itu dia gini T-nya. Ini yang kuning. Sekarang dia di T. Nah ya. Sekarang saya naikkan yang T-nya aja dulu. Wah, ini mulus nih. Berarti ini dari probe-nya ini. Dari probe-nya yang gini yang masih bermasalah. Coba saya naikkan yang R. Wow. Oh, ini mulus nih. Yang harus pindah. Bentar. Nah, ini dipotong. Bentar. Sekarang yang biru itu dia gini R-nya. Nah, udah ya. Jadi yang biru ini sekarang dia R-nya, dan yang kuning ini sekarang dia T-nya. Nah, jadi beginilah bentuk gelombang antara R. Tadi kan kita udah lihat bentuk gelombang dari R ke S. R-nya dia di 0, sedangkan S-nya dia di minus atau di lembah. Sekarang R ke T, sekarang dia yang R-nya dia tetap di 0, sekarang T-nya dia berada di minus, di positif. Nah, coba sekarang kita gini ya, pindah antara S dan T.
kita ukur sekarang. Kita matikan untuk MCB-nya. Jadi ini agak ngeri ya, mengukur gelombang dari listrik di kapasnya langsung. Ngeri sedap. Nah, saya naikkan ya yang apa ini, D-nya. Oke, muncul. D-nya dia dari minus atau dari apa namanya? Plus dari plus atau gunung apa ya? Gunung ya. Gunung. Terus S-nya dia dari minus. Nah, ini nih beda nih. Kok bisa nih? Bentar. Kayaknya ini dari kabelnya, guys. Kabelnya yang bermasalah ini. Kabel yang biru. Yang ini. Kabel yang biru ini gini bermasalah. Coba saya ulang ya. Saya matikan dulu untuk MCB-nya. Saya kangen kabel yang ini. Kayaknya agak kendor dah kabelnya nih. Saya kencangkan dulu. Ini posisi MCB off ya, off. Saya naikkan dulu yang S-nya. Wah, sama ini. Oke teman-teman, maaf ya, ini kayaknya dari kabelnya deh, kabel oscilloscope-nya ini yang masih bermasalah. Atau coba kita ganti ya, buat kita juga buat apa pengalaman juga. Apakah benar ini dari kabelnya? Kita matikan dulu untuk ininya, MCB-nya ini. Kita matikan. Kita lepas. Oke, udah ya. Pas. Ingat posisikan probe ini ke kali 10. Ini kan masih kali gini. Kalau kali 1 nih, kita pindah ke kali 10. Kali 10 ya. Udah. Nah, kita pasang ini. Sekarang kita lepas yang probe-nya ini. Pasang ini. Nah, sekarang kita pasang untuk ground-nya ke netral. Nah, sekarang kita coba pasang ke apa nih? Di ini S-nya. Sorry. Nah, sekarang coba kita hidupkan. Aktifkan untuk MCB S-nya. Wah, ini sama juga nih, guys. Kayaknya dari software atau dari oscilloscope-nya langsung. Coba kita yang D-nya. Atau coba gini deh, kita pindah dulu gini ya. Udah probe-nya kita ganti. Jadi ini ke D. Dan ini ke S. Jadi agak ngeri ya mengukur gini ya, mengukur gelombang listrik 3 pas. Udah. Sorry. Udah ya. Kita naikkan yang D-nya, yang D-nya. Nah, ini mulus nih. Oh bener guys, ini dari softwarenya ini atau dari oscilloscope-nya langsung. Oke, segini aja ya. Nah, udah. Sebentar teman-teman.
sabar, saya stop aja ya, saya stop aja ya. Nah udah, ini dia untuk gelombang S dan T nya. Jadi yang bawah ini dia S nya, dan yang atas ini dia T nya. Jadi kedua gelombang ini juga sama, dia berbeda 120 derajat. Dalam bentuk satu gelombangnya juga dia berbeda 120 derajat. Oke. Udah kita lakukan ya pengukuran untuk listrik di kapas ini dan melihat bentuk gelombangnya. Untuk frekuensinya itu dia sama 50 Hz. Ini dia terukur 49,92 Hz. Jadi sama ya. Jadi kalau kita ukur osiloskop kita ukur listrik di kapas dengan osiloskop merek dari Anten, maka pengukuran tegangannya ini dia tidak begitu gini ya, tidak begitu akurat. Ini dia terukur 1047 kilovolt. Seharusnya ini dia terukur 220 volt ya. Kalau pakainya dia per 1000, ataupun kita mungkin ini ada rumusnya. Coba kita cek nanti, dan saya akan taruh link caranya mengalihkan ini di deskripsi kalau ketemu ya. Kalau ketemu. Dan cukup sampai di sini pengukuran tegangan dan bentuk gelombang listrik di kapas. Oke, sudah saya jelaskan secara cukup gini ya, cukup detail dan berdasarkan skema. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.